Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adli Al-Ghifari dari kelas 1 TA dengan nomor NIM 0625 303 30702 dari program studi D3 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, teman-teman, kalian pernah nggak sih membayangkan bagaimana proses alam seperti sedimentasi justru bisa memicu konflik kepentingan yang sangat rumit, teman-teman. Sebelum itu, apa sih sedimentasi? Sedimentasi adalah proses pengendapan partikel-partikel padat seperti tanah, pasir, ataupun material organik yang terbawa oleh media seperti angin, air, ataupun gletser, lalu mengendap membentuk lapisan sedimen baru di suatu tempat karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, fenomena alam inilah yang terjadi di Segara Anakan Cilacap di Jawa Tengah, yang dimana munculnya sebuah dataran baru mengubah sumber daya milik bersama menjadi ajang perebutan akses. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis laporan penelitian yang berjudul Analisis Jaringan Sosial dalam Perebutan Sumber Daya di Kawasan Segara Anakan Cilacap di Jawa Tengah, yang ditulis oleh Zalfa Castella Desya Asiku yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada video ini, kita akan membedah bagaimana relasi kuasa dan jejaring sosial menjadi kunci bagi para aktor untuk memenangkan kepentingan mereka. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yang mulai dari latar belakang masalah, metode penelitian, kasus atau suatu masalah yang ada di proposal ini, dan kekurangan dari proposal penelitian ini. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah apa sih yang melatar belakangi si penulis ataupun si peneliti dalam memilih judul proposal penelitian ini. Di sini saya akan menjelaskannya dalam bentuk poin ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan poin-poinnya. Poin pertama, hal yang melatar belakangi pemilihan judul proposal ini adalah transformasi alam. Ini mana penelitian ini berangkat dari fenomena unik di Segara Anakan Cilacap di Jawa Tengah, yang dimana proses sedimentasi yang masif telah mengubah bentang alam dari sebuah perairan menjadi sebuah daratan baru, teman-teman. Poin kedua, perubahan tenurial. Nah, perubahan fisik yang tadilah memicu pergeseran status kepemilikan lahan yang drastis dari sumber daya milik bersama menjadi perebutan akses pribadi di antara berbagai pihak. Poin yang ketiga, kontestasi aktor. Penulis merasa penting untuk meneliti masalah ini karena adanya kontestasi kepentingan yang kompleks antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Poin yang keempat, yaitu adalah relasi kuasa, yang dimana menggunakan pendekatan jaringan sosial sehingga peneliti ini ingin mengetahui bagaimana sih relasi kuasa dan jejaring antar aktor menjadi kunci utama dalam perebutan sumber daya alam di kawasan tersebut. Jadi 4 poin itulah yang melatar belakangi si peneliti ataupun si penulis ini untuk memilih judul proposal ini, teman-teman. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu adalah masalah atau studi kasus apa yang ada pada proposal penelitian ini. Pada proposal ini, masalah utama yang diangkat adalah bagaimana proses perubahan tenurial atau hak penguasaan lahan terjadi melalui interaksi para aktor. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode penelitian apa yang digunakan pada proposal ini. Baik, metode penelitian yang digunakan pada proposal ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis jaringan sosial. Adapun langkah-langkah yang digunakan si penulis untuk metode penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah pengumpulan data.
Peneliti menggunakan metode sosiometri atau kuesioner khusus hubungan sosial dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi siapa saja sih aktor yang terlibat dalam perebutan lahan di Segara Anakan, Cilacap di Jawa Tengah. Kedua, pemetaan jaringan atau analisis UCINET. Data yang terkumpul dari langkah pertama tadi kemudian diolah menggunakan software UCINET untuk memetakan struktur jaringan sehingga terlihat siapa saja aktor yang paling berpengaruh atau menjadi pusat centrality dalam konflik tersebut. Yang ketiga, analisis deskriptif. Terakhir, peneliti menganalisis bagaimana hubungan atau tali menali antar aktor tersebut digunakan sebagai alat untuk memenangkan akses terhadap sumber daya alam atau lahan sedimen yang menjadi objek penelitiannya di Segara Anakan, Cilacap di Jawa Tengah. Jadi itulah 3 langkah penelitian yang digunakan oleh si penulis untuk membuat proposal penelitian ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu apa sih kekurangan dari proposal penelitian ini. Baik, saya akan menjelaskannya dalam bentuk poin, kemudian saya akan menjelaskan. Poin pertama yaitu adalah resiko subjektivitas data historis. Karena proposal ini menggunakan metode ex post facto atau meneliti peristiwa yang sudah lewat, penelitian ini sangat bergantung pada daya ingat informannya. Hal ini beresiko menimbulkan bias atau ketidakkerataan data jika ingatan narasumber tidak akurat mengenai sejarah perebutan lahan tersebut. Yang kedua, akses terhadap informasi sensitif. Mengingat topik yang diangkat adalah perebutan sumber daya yang melibatkan aktor kuat seperti pemerintah dan investor, peneliti mungkin akan kesulitan mendapatkan data yang benar-benar jujur terkait negosiasi di balik layar atau relasi kuasa yang bersifat rahasia. Yang ketiga, ketergantungan pada memori. Nah, resiko bias atau data masa lalu itu sungguh sangat 50-50 kebenarannya karena itu tadi bergantung pada daya ingat informannya. Yang keempat, sensitivitas isu, di mana ini menjelaskan bahwasannya proposal ini memiliki tantangan dalam menggali data dari aktor-aktor yang berkonflik. Jadi 4 poin tadilah yang menjelaskan kekurangan dari proposal penelitian ini. Mungkin itu saja video dari saya untuk menjelaskan proposal penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.